Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita bertatap tangan lagi ya, tatap pulpen. Dengan pulpen yang sama dengan minggu lalu. Alhamdulillah masih lancar. Di hari ke 15, 16 Ramadan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan awal puasa adalah la'allakum tattaqun. Semoga puasa kita terus meningkat secara kualitas, bukan hanya dari segi menahan makan, menahan minum, tapi juga menahan pandangan. Dan kalau saat ini mungkin kita menahan jari ya, menahan exploring, menahan stalking di Instagram ya, apalagi stalking akun mantan-mantan, lupakan saja ya. Kita bersiap menghadapi 10 hari terakhir Ramadan ya. Mungkin yang punya waktu bisa iktikaf di masjid, bisa memperbanyak berzikir, bisa memperbanyak baca Quran dan lain sebagainya ya. Baik, kita lanjutkan. Masih di pembagian suku banyak ya. Kita tinggal beberapa kali pertemuan aja kayaknya nih. Baik, kemarin yang kita sudah pelajari tentang pembagi. Kalau sebuah suku banyak itu bisa dituliskan dalam bentuk pembagi kali hasil bagi ditambah sisanya ya. Dengan pembaginya bentuknya linear, X min A atau X min B. Nah, hari ini kita akan membahas kalau pembaginya bentuk kuadrat, gitu ya. Seperti yang sudah pulpennya kita sampaikan kemarin, bahwa pangkat dari sisa itu bergantung pada pembaginya, gitu ya. Kalau yang kemarin misalkan pembaginya fx sama dengan pembagian itu x min 2, ini ada hasil baginya, kita selalu dapat sisanya kan. Misalkan sisanya 5 gitu ya. Kalau misalkan pembaginya itu x plus 3, ini ada hasilnya, misalkan sisanya itu min 1 gitu ya. Atau yang masih linear, pembaginya itu 3x plus 1, dapat hasil baginya, sisanya pun masih linear gitu. Sehingga kalau pembaginya itu pangkat 1 nih, maka sisanya berupa konstanta. Jadi kemarin ya, dari data yang sudah kita contoh-contoh yang sudah kita kerjakan. Kalau pembaginya pangkat 1, baik X min A atau bentuknya AX min B, pasti sisanya si X ini ya, ini sebuah konstanta. Sehingga bisa kita husnuzonkan saja kalau pembaginya ini pangkat 2, ini kan kalau dikali itu bentuknya, kalau bentuknya pembaginya X min A kali X min B kali HX nya ditambah sisanya ya, ini kalau kita kalikan sama juga X kuadrat, ini apa, min A tambah B kali X ditambah AB gitu ya. Pembaginya ini hasilnya ditambah sisanya. Kalau pembaginya pangkat 2, pasti ini bisa kita prediksi bentuknya. Kalau pangkat 1 sisanya konstanta, kalau pangkat 2 pasti sisanya pangkat 1 ya, bentuk linear. Sehingga si XX nya akan berbentuk PX ditambah Q, bentuknya linear gitu ya. Ya, kalau kita tulis lebih rapi ya, kalau suku banyak dibagi dalam bentuk X min A kali X min B kali HX gitu, sisanya akan berbentuk fungsi linear gitu. Oke? Gitu ya, kita langsung ke kalau mau dibuktikan ini bisa, tapi nanti kita diskusi aja sama Royhan ya. Royhan mungkin bisa dicariin buktinya ya. Masya Allah ya.
Nah, sebelum lanjut saya ingin mengulang sedikit yang namanya ada teorema sisa ya. Yang kita pelajari kemarin itu sebenarnya ngomongin tentang si teorema sisa. Katanya kalau sebuah suku banyak fx dibagi oleh x min h, maka sisa pembagiannya sama dengan nilai fungsi. Gitu ya. Kalau kita mau mencari sisa, kan kemarin bisa pakai Horner kan, tapi kadang ada kalanya untuk soal-soal tertentu itu akan lebih cepat kalau misalkan kita menggunakan nilai fungsi aja. Misalkan contoh, tentukan sisa ya ini, tentukan sisa pembagian fx x pangkat 6 min 3 oleh x min 2 ya. Kalau kita menggunakan cara Horner, cara statik ya, x pangkat 6 berarti kan ini koefisien 1 kan, pangkat 6 pangkat 5, pangkat 5 nya enggak ada kan, pangkat 5 pangkat 4 pangkat 3 pangkat 2 pangkat 1 dan terakhir konstantanya min 3 gitu ya. Ini pembaginya 2 seperti kemarin ya. Ini turun 1, 2 kali 1 2, sini berapa, 2 kan, 2 kali 2 4, sini 4, 4 kali 2 8, di sini 8, 8 kali 2 16, ini 16, 16 kali 2 32, ini 32, 32 kali 2 64, 64 kurang 3 berapa, 61. Nah, maka sisanya sama dengan 61, betul. Tapi dengan teorema sisa bahwa yang namanya sisa itu sama juga nilai fungsi. Oh, sisa sama dengan nilai fungsi. Sama dengan F2 kan? Masukin aja. Fungsinya kan x pangkat 6 min 3. Ya. Nanti 2 pangkat 6 min 3 berapa? Nggak kelihatan, sorry. Sisa sama dengan nilai fungsi. Berarti kan nilai F2 kan ya? Fungsinya kan x pangkat 6 min 3. Berarti 2 pangkat 6 dikurang 3. 2 pangkat 6 berapa? Oh, 64. 64 dikurang 3 berapa hasilnya? 61. Ya. Terkadang untuk bentuk-bentuk soal-soal seperti ini pangkatnya tinggi, apalagi misalkan pangkat 10 kan jadi panjang banget. Tapi kalau menggunakan nilai fungsi itu bisa lebih cepat. Ya. Nah, bisa juga kebalikannya, saat fungsinya panjang mungkin akan lebih sederhana kalau kita menggunakan cara Horner atau cara sintetik. Gitu ya. Oke, kita ini saya mengingatkan kalau yang namanya sisa sama juga nilai fungsi yang akan kita gunakan untuk membicarakan si pembagi pangkat 2. Oke ya, lanjut. Ya baik, kita langsung saja ya. Tentukan tadi kalau pembaginya bentuk kuadrat, maka bentuk fx itu bisa kita tulis gini kan, sisanya px ditambah q ya. Tentukan sisa pembagian jika suku banyak ini dibagi oleh x kuadrat min 3x plus 2. Nah, ciri soal ini tuh ini masih bisa difaktor gitu ya. Coba kita tulis, ini kita misalkan sebagai fx, berarti fx sama dengan pembagi x kuadrat min 3x tambah 2 kali hx ditambah sisanya px tambah q. Yang mau kita cari p sama q nya. Nah, yang ini bisa difaktor. Apa faktornya ya? X min 2 ya, x min 1 kali hx ditambah px tambah q. Nah, sehingga kalau kita mau mencari px tambah q biar gampang, ininya harus hilang kan? Biar ini gampang, maka yang sebelah sini harus 0. Karena kan kita nggak tahu hasilnya. Kita nggak ditanya hasilnya, kita yang ditanya cuma sisanya doang. Sehingga biar sebelah sininya 0, kita butuh x-nya berapa? Butuh x-nya 2 kan? Ya nggak? Betul. Agar sebelah sininya 0, kita butuh berapa? X-nya x1, biar 1 kurang 1 kan jadi 0. Kalau 2 kurang 2 jadi 0. Kalau 0 dikali ini kan berarti otomatis habis, tinggal dia doang. Ya, berarti kita butuh F2 sama butuh F1 biar ini jadi 0, 1 juga jadi 0. Kalau dimasukin F2 berarti kan 2 kurang 2 berapa? 0. Ya kan? Karena ininya udah 0, berarti tinggal dia doang dong. Berarti P kali 2.
Karena X nya jadi 2 kan, 2P ditambah Q sama dengan berapa nilainya? Nilai F2 berapa? Kan tadi di teorema sisa yang namanya sisa sama juga nilai fungsi. Oh, berarti kita cari dulu di sini. Fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat tambah 3x min 4. Kita cari nilai F2. Nih, 2 pangkat 3 berapa? 8 kan? Kurang 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 2 8. Ditambah 3 kali 2 6 dikurang 4. Berarti hasilnya 2. Tuh. Berarti F2 berapa nilainya? Oh, nilainya 2 di sini taruhnya. Terus kita butuh berapa lagi? F1. F1 berarti 1 pangkat 3 kan 1. Dikurang 1 pangkat 2 kan 1 kali 2 jadi 2. Ditambah 3 kali 1. 3 dikurang 4. Berapa tuh? 1 dikurang 2 kan min 1. Min 1 tambah 3. Berapa? Min 1 tambah 3 kan plus 2. Plus 2 dikurang 4 hasilnya min 2. Oh, berarti di sini kalau dia 1 kan berarti 1P ya. P tambah Q sama dengan min 2. Tinggal kita eliminasi. Q kurang Q habis kan? Jadi 2P dikurang P. P hasilnya 2 dikurang min 2 hasilnya 4. Kalau udah dapat P-nya, ya substitusi ke sini aja, gampang. P tambah Q sama dengan min 2. P-nya kan 4. Berarti Q min 2 dikurang 4. Berarti Q-nya min 6. Gitu. Sehingga sisa Sx itu kan tadi Px tambah Q, maka sisanya adalah 4x dikurang 6. Gitu ya. Ada pertanyaan? Coba kita ulangi ya. Kita kuatkan lagi. Fx dibagi oleh ini, ya kan? Nah, x kuadrat min 3x tambah 2 kan bisa difaktor. Jadi x min 2 kali x min 1 kali hx ditambah sisanya px tambah q. Kenapa sisanya px tambah q? Karena pembaginya pangkat 2. Kalau pembaginya pangkat 2 maka sisanya pangkat 1 linear. Nah, sehingga kita butuh pembuat 0. Kalau x min 2 kita butuh f2 biar x min 2 nya jadi 0. Kan 2 kurang 2 0. Kemudian kenapa kita butuh f1? Karena x min 1 biar jadi 0 x nya harus 1. 1 kurang 1, ya kan? Berarti F2 sama F1. Kalau F2, ya kan? 2 kurang 2 kan 0. Berarti di sini jadi 0 semua kan? Tinggal belakangnya. P kali 2 tambah Q. Jadi 2P tambah Q. Hasilnya berapa nih nilai dari F2? Oh, kita cari dulu di fungsinya. F2 sama dengan hitung dapat 2, taruh di sini. Terus kalau F1, ya berarti kan P kali 1. Jadi P doang kan? Tambah Q. Sama dengan, nah berapa nilai dari F1? F1 substitusi ke sini. Hitung dapat min 2, taruh di sini. Ya, tinggal dieliminasi, dikurang Q kurang Q. Habis kan? Berarti tinggal 2P dikurang P tinggal 1P. 2 dikurang min 2 dapatnya 4. Nah, kalau udah dapat 4 ini kan pelajaran TK ya. Eliminasi. P-nya 4 boleh substitusi ke sini, boleh ke sini sama aja. Saya ngambil yang bawah. P tambah Q-nya sama dengan min 2. P-nya 4 kan pindah ya. Jadi min 4 kan. Oh, berarti Q-nya min 6. Sehingga karena sisa itu Px tambah Q, maka hasilnya 4x dikurang 6. Gitu ya. Ada pertanyaan? Pak, kalau yang ditanya hasilnya gimana? Hx-nya? Hx-nya gimana? Coba cari ya. Gimana caranya? Kalau ditanya hasilnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya untuk variasi soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.